Ini bukan PO mas, ini aku yang paling kami apa namanya. Jadi maaf ya, Leh. Ini sapi Jawa. Jadi kenapa saya sebut sapi Jawa karena tulangannya kecil banget mas. Menurut saya nanti persentasenya bagus banget. Karena kayak sapi Bali atau sapi Madura. Kulitnya tipis pol, beda dengan yang ini tebel. Kulitnya tipis, tebel, dagingnya full, kaki-kaki kecil. Ini the best sih. Kalau ngomongin terbesar, ini yang terbesar. Kalau ngomongin terberat, mungkin punya teman-teman semua banyak yang berat-beratnya di atas 1 ton. Nah kalau ini anggap saja masih kurang gitu. Dari 1 ton, tapi tingginya masya Allah. Ini sapi PO tertinggi yang pernah saya punya dari sepanjang sejarah saya beternak 2016. Ini dia. Boleh keluar nanti mas ya? Ya nanti sama Mas Unyu dikeluarkan nggak apa-apa. Ini bobot terakhir kita timbang kemarin itu Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya teman-teman semuanya. Maaf lahir batin sebelumnya kami ucapkan untuk Mas Aldi, Mas Riki, Mas Oki. Salam bahagia dan salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah baik Mas. Nih kesempatan kerawuhan teman-teman dari Semarang, dari Gombong. Dan mau liputan sapi kurban ya Mas ya. Nah, kebetulan di Setia Farm ini karena momennya kurbanan kita jadi fokus kurbanan dulu, dan ini kita sedang di Rayon Timur. Rayon Timur ini seperti biasa sapi campuran Mas, sapi crossing, sapi yang jelas bukan sapi simental gitu aja ya, karena di simental di sini kurang bersahabat dari segi cuaca, kelembaban dan lain-lain. Jadi paling cocok di sini adalah sapi Brahman atau PO atau crossing gitu. Mungkin itu, dan masing-masing dari sapi ini sudah alhamdulillah sudah terpesan karena kita open ordernya untuk sapi jumbo itu 6 bulan sebelum hari kurban. Jadi di bulan Ramadan kemarin ini sudah terbooking satu persatu. Rata-rata ini ya jumbo gitu. Oke kita lihat ke depan yuk. Ya. Wah mantap. Mana mas? Depan ke depan. Mana? Berarti udah bagian forward ya mas ya? Berapa persentase mas? Alhamdulillah sudah 80% dah terpesan terbooking semua mas, dan karena kita populasinya 80% sapi lokal. Tapi ini sih gablo laku mas. Iya mas, di mana mas? Daerah mana mas? Gablo itu saya niatkan dari 2 tahun 3 tahun yang lalu. Memang semua peranakan sapi sendiri Mas Oki, sudah saya sampaikan dari awal sih. Sapi yang beranak di sini, sapi yang berhasil kita buai di sini, itu rencananya niatnya tetap kita potong sendiri untuk kebutuhan kita sendiri, tetapi ada yang lebih sayang ternyata diambil Mas Roy mas. 2 tahun menunggu, kasihan kalau mafia bukan mafia sekarang. Bakso ya? Mas Roy ganteng. Mas Roy ganteng. Iya, jadi beliau itu lebih sayang ke Gablo. Jadi mau nggak mau saya dikasih sapi dengan ukuran yang sama 2. Jadi bukan berarti akadnya itu bukan beli Gablo, tetapi Mas Roy kepengen kurban Gablo, karena itu sudah saya niatkan untuk saya dikasih ganti sapi 2 ekor dengan size yang sama, gitu aja ya. Jadi misal Gablo harganya misal 50, berarti saya dikasih 100. Nah, gitu aja. Jadi akadnya diganti sapi, bukan diganti uang. Oke, jangan bahas Gablo mas. Ya untuk yang lain ya rata-rata segini mas. Ini ya. Untuk PO kita rata-rata bobotnya ya 8,5-900-an lah. Yang di belakang juga full PO semuanya. Karena kalau ini sebagian sudah di booking belum? untuk hari ini yang masih free itu sekitar 15 ekor hari ini. PO-nya ada 8, 9. Ya. Merahnya campuran merah hitam itu ada sekitar per hari ini ada sekitar juga 9-an. Nah ini 4 ini masih free semua. Ya kita absenkan ya. Ini speknya medium mas, tapi bisa dikatakan jumbo untuk spek segini ya mas ya. Ya betul. Karena untuk PO 800-an bagi saya dan menurut saya itu udah jumbo. Yang medium itu bobot 600. Nah ini bobot 800-an. 7,5. Sudah ada namanya masing-masing. Ini masih free. Ini juga 7,5 naik dikit, 800 kurang dikit.
Nah ini 700-an naik tapi dikit. Jadi PO free di kandang sini masih 4 ekor. Terus di kandang Kulon Progo masih ada Jiro lupa 5 ekor. 5 ekor masih free, berarti 9. Nah, nanti kalau ini habis geser belakang masuk yang Kulon Progo gitu. Dan untuk yang sapi merahnya itu satu rayon Mas, masih ada sekitar. Oke, kita sepilkan ke sana. Ini yang PO ini masih ready. 4 ekor ya. Masih ready. Ini bukan PO Mas, ini aku yang paling kami apa namanya. Jadi maaf ya, Leh. Ini sapi Jawa. Jadi kenapa saya sebut sapi Jawa, karena tulangannya kecil banget Mas. Menurut saya nanti persentasenya bagus banget. Karena kayak sapi Bali atau sapi Madura. Kulitnya tipis pol, beda dengan yang ini tebel. Betul ya, Mas? Kulitnya tipis, tebel, dagingnya full, kaki-kaki kecil. Ini the best sih. Bisa. Oke. Ini masih free Mas? Masih free 2 ekor nih. Anoman ini namanya Mas. Anoman. Tapi bukan punya saya. Punya siapa Mas? Punya Ipan. Mas Ipan ya. Ini tadi pagi sold, terjual. Sudah ter-DP. Ya. Nah, Nah, ini di rayon tengah. Di sini tiap hari alhamdulillah keluar masuk sapi Mas. Dan tahun ini kita sepakat untuk memang cari aman dan cari keamanan. Kita tidak ambil resiko yang lebih. Fokus kita ke sapi crossing atau sapi campuran yang di situ kekebalan tubuhnya, adaptasinya, pola makannya jauh lebih mungkin lebih enak daripada sapi metal, walaupun pertumbuhannya tidak sebagus sapi metal. Dan positifnya pasti ada. Nah ini bobot masuk kemarin 945 dengan kondisi normal ya, mungkin kalau dikenyangi mendekati 1. Dan ini masih free. Masih free ya, masih free. Kita nggak ada timbangan Mas, kebetulan timbangan kita keliling untuk ngambil, jadi di kandang tidak ada timbangan ya. Ada yang di bumdes juga timbangannya, jadi kalau yang di rumah pakai timbangan pas masuk aja gitu. Kalaupun naik ya itu rezekinya customer, kalaupun nggak naik kita pakai timbangan pas waktu masuk. Nah gitu. Ini sebelahnya ini juga, ini paling saya sukai, warna kayak gini tuh identik dengan jenis apa Mas Oki, Mas Aldi? Ya. Simental, limosin, pegon, moncong. Ini menurut saya campuran ya Mas. Jadi ketika saya bicara kok campuran, ciri-cirinya satu Mas, dijemur itu tidak ngos-ngosan gitu aja. Jadi simpelnya gitu. Jadi biar nanti narasinya itu tidak liar, karena penyebutan sapi itu kita bebas Mas. Yang penting sapi gitu aja. Nah, mau simental mau limosin, tapi bagi kami itu yang paling jos itu ketika dijemur tidak ngos-ngosan. Dan saya yakin ketika dijemur tidak ngos-ngosan itu ada genetik lokalnya ngono wae. Gitu. Ini ada lokalnya pasti. Bobotnya 900 lebih dikit nggak lebih banyak, di bawah 9,5, dan adaptasinya oke, pertumbuhan oke, terus cocok di cuaca ekstrim. Ini idola saya itu. Apalagi ini Mas Oki, Mas Aldi itu juga timbunan lama di petani, cuma baru dibawa pulang minggu lalu. Ini jenisnya jelas lokal, nggak bisa disebut simental atau limosin. Ini crossing antara sapi lokal dengan sapi impor pasti. Ini bobotnya malah kita belum nimbang waktu masuk kemarin. Ya tafsiran kami 8 kurang dikit mungkin. Masih ready? Masih free. Yang di sini masih free semua. Nah ini yang simental Mas. Ganteng nih. Karena ini apa namanya? Ingon-ingon Mas Dandung. 2. Jadi mau nggak mau ya kita ambil, tapi ya tidak bisa bohong Mas, hipersaliva toh, incas terus ya, walaupun suhunya di sini anginnya kenceng, tapi kan di luar panas nih. Hipersaliva memang pertumbuhannya bagus banget Mas Aldi, tapi ya segitulah namanya simental. Di sini masih pertumbuh bagus, tapi ketika menginjak bobot 1 ton biasanya trouble di kaki lah, ngos-ngosan di siang hari karena suhunya ekstrim. Dan yang paling saya khawatirkan cuma satu, pengalaman di tahun kemarin kami khususnya pengiriman
sapi model kayak gini dari tempat kami udah panas, perjalanan di jalan nggak kuat mas. Gitu. Iya itu berangkatnya malam. Tapi nggak kuatnya jam 9 pagi mas. Nah harusnya kan subuh harus nyampe, jam 9 pagi nggak nyampe karena macet toh, nyampe itu jam sebelum duhur, tapi udah nggak kuat ya udah kita potong paksa di mobil. Tapi ini masih safety karena di bawah 1 ton. Ini bobotnya kan 800-an, 800. Nah ini udah shot kemarin Malang, Jawa Timur. ya mas, kita kiriman ke Surabaya itu malah banyak. Jawa Timur kan. Ini rata-rata ke Jawa Timur mas. Yang Jawa Barat itu nanti yang ada di kandang Jawa Barat. Nah, jadi buka nanti lagi, kan sapi-sapi jumbo, sapi-sapi unik Setia Farm yang ada di kandang Jawa Barat untuk teman-teman semua, bapak ibu yang sudah berlangganan tahun kemarin, jangan gelisah dulu. Nanti kita akan sepilkan, nanti kita akan berikan sapi-sapi terbaik yang kami punya, yang kami ada di kandang Jawa Barat, dan pasti sapinya super semua dan bobotnya jumbo semuanya dong. Kalau di kandang Purworejo ini kita khususkan yang sapi under 1 ton, dan pengiriman kita prioritaskan dulu Jateng, Jatim. Jawa Barat ada yang masuk mas ya, banyak, tapi under 1 ton. Nanti yang di atas 1 ton pakai sapi Jawa Barat aja karena sudah kita pisahkan biar enak. Dan ini yang terakhir, walaupun ini warnanya hitam tapi ini semental mas. Ini juga kalau siang jam 12 jam 1 hipersaliva apa ngos-ngosan ngejas terus gitu loh, ngejas terus walaupun air 24 jam ready, kalsium mineral oke, tapi ya lingkungan tidak bisa bohong. Berarti yang free 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sapi merah, 9 sapi PO per hari ini, dan sudah sudah shot 1 pagi tadi, jadi tinggal berapa 17 ekor per hari ini mas. Ini sudah pesanan mas dari bulan Ramadan, itu sudah banyak yang terbooking. Keren. Ini lakunya ke Jateng mas. Jateng dekat ya. Jateng ini ke Purwokerto. Yang ke Semarang nggak ada mas? Semarang ada banyak mas. Banyak tapi sapinya medium belum. Nanti Semarang PO mas Ramada itu di bawah 50 juta medium size, bobot 500 600 sampai 700 maksimal. Nah itu untuk ke Semarang ya, Semarang lumayan alhamdulillah menyebar. Langganannya Surabaya aja, Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura aja mas, ada kiriman ke Madura aja. Ini yang paling gede kan. Ada kiriman sampai Madura, ada alhamdulillah. Madura Malaysia itu ada. Malaysia ada mas, tapi kirimnya ke sini kok, ke Jatim. Tapi yang order orang Malaysia. Keren sekali buat. Bukan TKW asli orang sana. Kalau TKW TKI maaf ya ada, dikirim ke orang rumahnya yang ada di Jawa gitu ada. Kita sebelkan yang kirim ke Madura. Madura di depan sini. Oke. Ini sapi-sapi ras terkuat insya Allah. Ras terkuat. Hitam-hitam semua. Oh bisa itu kirim-kirim ini mas Derman. Sebenarnya gini mas, kalau kita itu apa namanya, misal saya beli sapi hitam di petani karena memang saya senang banget dan itu sudah saya incar sapi hitam, kita posting di medsos kami, di alhamdulillah medsos kami sudah ada pengikutnya lah, nanti otomatis secara rekomendasi setelahnya ada lagi orang yang menawar hitam sapi. Cuma permasalahannya hitamnya hitam yang bener elit enggak gitu. Kalau elit nanti kita cek langsung, dan kalau sapi hitam kayak gini kan adanya cuma di tempat kita mas Oki. Iya bener ya, antara Kebumen, Purworejo khususnya PO hitam ya. Kalau di tempat yang lain saya kira jarang, kalaupun ada di Tuban, Rembang, mungkin Gresik, tapi size-nya kecil gitu. Nah ini deretan PO hitam, ini ada yang nyempil. Ini sapinya jenisnya mirip dengan gandrung, Brahman cross simental. Simbra kita kasih namanya, Simbra. Ganteng banget mas. Wah sebenarnya masih prospek banget, cuma kemarin customernya mau buat potong sekarang atau tahun depan, saya sarankan sekarang karena ini tinggi badannya tidak sesuai dengan kriteria apabila ditahankan sampai tahun depan. Akhirnya ya ini yang terpilih, dan ini paling masya Allah paling ganteng, jinak banget. Madura ini mas. Oh ini ke Madura. Sudah berlangganan sih. Kalau kiriman kemarin ke Jakarta, kalau beliau asli Madura, satu keluarga, cuma
domisili tinggalnya di Jakarta, usahanya di Jakarta. Ya, pasti juragan besi, Mas. Betul. Tapi nanti di konten keluar ini boleh, Mas? Boleh. Boleh ya. Ini yang beli juragan bebek oke. Juragan besi, Mas. Oh. Jadi dia punya perusahaan besi, punya pabrik-pabrik besi, besi-besi tua, besi-besi baru juga ada. Lainan 98 kayak saya. Wih, Ya alhamdulillah masih muda, masih muda. Dan pengennya pokoknya sapinya juga yang unik, ya pokoknya kita kasih adanya ini, suruh ngecek. Terus kemarin mintanya dikirim ke Madura dan saya insya Allah bisa sampai Surabaya. Nanti Surabaya ke Madura kerjasama, Mas, karena ada karantina, ada izin, pastinya ya harus ya, melibatkan banyak orang. Kalau kesehatan sapinya insya Allah kalau nggak sehat nggak jumbo ya Mas Oki ya. Kalau sapi cacingan, sapi parasitan gitu ya pasti sapi jumbo pun ada, tetapi layaknya sapi jumbo pasti rata-rata sehat, gitu aja ya. Nanti cuma regulasi perizinannya seperti apa kita dibantu. Nah ini ke Madura ganteng banget insya Allah. Oke, apa lagi? Terjumbo itu Mas. Lagi terakhir 3 ekor. Ini Madura Limosin, Mas. Ini kembar di belakang juga ada Madrasin. Itu kita datangkan dari Lumajang. Nah, itu sapi yang sekilas mirip bebek, tapi saya yakin, maaf ya saya ngarang ya, kalau bener ya alhamdulillah, kalau salah ya mohon maaf. Tapi menurut saya dan yang jual, iya Mas ini Madrasin, dan teman-teman Madura juga pasti tidak asing dengan kata-kata Madrasin. Madrasin itu Madura Limosin. Dilihat dari genetiknya yang panjang banget, pendek, kakinya kecil-kecil, dan pantat sama lehernya hampir plek-jiplek sama Belgia. Jadi persentase karkas atau maaf ya nak, atau daging nanti yang dihasilkan insya Allah lebih baik itu aja dari sapi yang lain. Ini ngomongin daging tapi ya, tapi kalau ngomongin postur ya pendek. Jadi kayak robot Mas sapinya Mas, perutnya kecil naik, pantatnya maksimal, lehernya oke. Ya sempurna, cuma minusnya itu tidak tinggi, tapi keren banget. Madrasin Madura Limosin itu ada kembar, satunya di belakang, satunya di sini. Finally yang terakhir ada PO terbesar kita. Kalau ngomongin terbesar, ini yang terbesar. Kalau ngomongin terberat, mungkin punya teman-teman semua banyak yang berat-beratnya di atas 1 ton. Nah kalau ini anggap saja masih kurang dari 1 ton, tapi tingginya Masya Allah. Ini sapi PO tertinggi yang pernah saya punya dari sepanjang sejarah saya beternak 2016. Ini dia. Boleh keluar nanti Mas ya? Ya nanti sama Mas Unyu dikeluarkan nggak apa-apa. Ini bobot terakhir kita timbang kemarin itu 965 apa 975 ya? Bulan? Puasa. Pas Depan puasa. Ya. 1 ton udah ada ya Mas? Ya kalau dikenyangin ada, tapi bukan itu target kita Mas. Karena ini sudah milik Bapak Dokter, setiap langganan sudah berapa tahun itu Mas, dari zaman Gareng Mas Oki tahu. Dari zaman Bahela udah. Jadi Pak Dokter selalu minta yang terbaik dari kelas sopai lokal. Ya kita adanya ini kita berikan ini, semoga sehat gitu aja. Kalaupun tambah gemuk, bonus lah Mas. Mau dikasih makan ya tambah gemuk loh Mas. Tapi kalau sehat, nah itu yang kita minta. Cuma sama saya agresifnya minta ampun. Karena 2 kali saya melukai hidungnya, pergantian keluh. Jadi kenyamanan itu memang kalau sama saya dia nggak bisa. Nanti sama Mas Unyuk aja ngeluarin. Mas Unyuk, Mas Sotik dia lebih friendly. Ya, kalau sama saya gini nggak nyaman. Tapi kadang kalau saya ngangkat tangannya gitu takut kira ngancam. Mungkin itu teman-teman semua curhatan cerita tentang sapi kurban kali ini. Dan Bapak Ibu semuanya yang belum mempunyai pilihan atau masih punya niatan sapi kurban, silahkan mencari sapi kurban dengan kualitas terbaik di tempat antum masing-masing gitu. Nanti di tempat kami juga boleh, tapi kita niatnya dulu dibulatkan atau niatnya dulu diambil. Mau kurban jumbo ya baik, mau kurban ekonomis juga baik, yang penting niatnya gitu aja. Mungkin sekian dari kami Hermawan, banyak tutur kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.